One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kita diperlihatkan keadaan kelompok Tan Sanzang yang sepertinya mereka pun sudah selesai baku hantam dengan para monster tersebut. Terlihat semua para monster itu tumbang di sana. Hahaha, sepertinya ini sudah selesai, ucap mereka semua dengan pose kemenangan mereka. Tak kusangka ada banyak sekali monster lumpur di sini, ucap Sun Wukong. Tapi kakak, mau sebanyak apapun mereka semua, ini bukanlah lawan kita, ucap Cubaji yang sombong. Lalu Tan Sanzang menambahkan monster lumpur itu begitu aneh. Bukankah mereka itu adalah pemakan tumbuhan? Tapi kenapa sekarang mereka memakan makanan daging dan peminum darah? Sungguh, keadaan dan situasi yang tidak bisa ditebak. Sial, waktu kita banyak tertunda oleh mereka, kita harus cepat-cepat bergerak. Lalu, tiba-tiba, di saat mereka mau melanjutkan perjalanan, mereka pun melihat cahaya yang menembus ke atas langit, yang membuat semua orang yang melihatnya akan menyadarinya. Sun Wukong yang melihatnya pun bertanya kepada gurunya, "Apa itu guru?" Tan Sanzang menjelaskan bahwa itu adalah kitab suci Xiaoyi. Dia membakar arwah naganya untuk menunjukkan jalan kepada kita. Tapi kalau begini caranya sama saja dengan memberitahu keberadaan dia pada makhluk lain di jalur iblis ini. Ini sungguh sangat membagongkan. Kita harus benar-benar bergerak lebih cepat lagi sebelum para siluman yang lain menghampirinya. Lalu Yihu yang membawa Xiaoyi pun kaget dengan apa yang terjadi pada Xiaoyi. Hah? Kekuatan yang sebesar ini mengarah ke atas langit. Arwah naganya sebesar ini, tidak ada orang yang menyerang dari tubuhnya. Dia bertindak sesuai instingnya meski dalam tidur sendiri. Xiaoyi ingin membimbing mereka menemukannya. Lalu semua monster yang ada di jalur iblis pun melihat cahaya itu dan terbengong di sana. Bahkan dari kerajaan babi saja terlihat dan ikut berbicara. Wah, sepertinya hujan deras akan datang. Bodoh, itu bukanlah hujan, itu adalah kitab suci. Lalu Ratu Lebah pun melihatnya di sana. Berikutnya kerajaan Tengkorak, Tuan Putri pun melihatnya. Cahaya itu gila sekali, kekuatannya begitu gila. Dia sama sekali tidak mengeluarkan auranya itu di negeri Tengkorak ini. Lalu Medusa yang sudah siuman melihatnya juga dari Gua Kiong dan berkata, "Wow, pantas saja dia ingin mendapatkan kekuatan itu. Ternyata itu sangat menggoda sekali." Kemudian kerajaan Benteng pun melihatnya juga. Lalu siluman laba-laba yang lagi nangkring melihat dari sarangnya. Itu sesuatu yang menarik terjadi di sana. Kemudian Beilang yang berlari pun melihat cahaya yang menembus ke atas langit itu dan berkata, "Itu pasti Xiaoyi dan dia ada di sana." Kemudian Xin pun kembali ke Yihu dan Xiaoyi, di mana sinar yang luar biasa yang dipancarkan oleh Xiaoyi makin gila saja. Yihu pun kembali berhenti sejenak serta melihat Xiaoyi yang tiba-tiba menangis begitu saja. Lalu Yihu pun berkata, "Xiaoyi, kenapa kau menangis? Apa kau melihat sesuatu yang menyedihkan di dalam mimpimu, Xiaoyi? Jangan takut, aku selalu ada untukmu," ucap Yihu sambil memeluknya. "Aku tidak akan meninggalkanmu kok, Xiaoyi." Dan di saat itu juga tiba-tiba muncullah seekor siluman kukang di sana. Mereka berkata, "Sebenarnya kau membawa barang yang begitu menarik. Dengan hanya menggigit sedikit saja, itu sudah lebih cukup untuk kami," ucap para siluman kukang itu. "Jangan egois seperti itu, berikanlah dia kepada kami, meski hanya sedikit." Lalu Yihu pun berkata, "Begitukah?" Ternyata aura Xiaoyi ini menarik perhatian para siluman yang ada di jalur iblis ini. "Tapi dengan begini, ini akan lebih baik," ucap Yihu. "Aku juga sudah lapar. Aku bisa memakan mereka untuk menjadi nutrisi," ucap Yihu dengan tatapan tajamnya. Sementara itu, Tan Sanzang dan muridnya sedang berlari secepat mungkin untuk menuju ke tempat itu. Sepertinya Xiaoyi memancarkan sinyal bantuan untuk kita. Dia pasti melakukan itu karena dia tidak ada pilihan lain. Tapi memperlihatkan posisi dia di jalur iblis ini secara terang-terangan seperti itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan, ucap Tan Sanzang. Karena semua siluman yang ada di jalur iblis akan datang ke tempat yang sama, ucap Cubaji yang khawatir. "Itu pasti, karena dia menarik perhatian para siluman," ucap Sang Wujing. "Paling tidak kita tahu lokasinya di mana sekarang. Kita hanya perlu bergerak lebih cepat saja. Kita pasti bisa melindungi Xiaoyi," ucap Sun Wukong. Di saat mereka sedang berlari kencang, tiba-tiba Tan Sanzang pun berhenti begitu saja. Lalu Gokong pun bertanya, "Ada apa guru? Ada sesuatu kah?" "Tidak, aku hanya kelelahan. Sepertinya aku perlu beristirahat." Ya ampun, mereka pun terjatuh seketika. Aduh, ucap mereka, "Ada-ada saja guru ini." "Hei Sun Wukong, sebaiknya kau pergi duluan. Kau tidak perlu menunggu kami di sini, karena kau yang paling cepat di antara kita. Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya kau harus lebih cepat lagi sampai ke sisi Xiaoyi.
Tenang saja guru, serahkan itu padaku. Tenang saja, kami akan menyusulmu secara pelan-pelan. Kau duluan saja, ucap Tan Sanzang. Setuju Kak Gokong, kau dalam sekejap bisa menyusul Xiaoyi, ucap Cubaji. Baiklah, serahkan padaku. Dan Suo Wokong pun berlari dengan kecepatan kilatnya. Semoga saja kali ini para siluman yang ada di jalur iblis tidak bergerak semua. Jika mereka bergerak semua ke tempat yang sama, aku rasa ini tidak akan selesai dengan begitu mudah. Aku punya firasat yang sangat buruk, ucap Tan Sanzang. Lalu Sun Wokong pun berlari dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Sepertinya ada di sana. Aku bisa merasakan keberadaan Xiaoyi. Bersabarlah Xiaoyi, dewa keras suci Sun Wokong akan datang di sana. Sementara itu, kita pun diperlihatkan keadaan dari adik kerbau yang sedang melihat cahaya itu. Cahaya itu adalah cahaya kitab suci. Cahaya itu sangatlah gila sekali. Tapi jika berbuat seperti itu, bukankah ini sangat berbahaya? Bisa mengundang semua para siluman yang ada di jalur iblis. Mereka pasti tahu keberadaannya. Aku punya firasat yang tidak enak tentang hal ini. Sepertinya Tan Sanzang dan kelompoknya sedang menemui masalah yang berat. Apakah aku harus pergi membantunya? Tapi mereka bukan urusanku. Mereka juga menyebalkan. Tidak. Kalau begitu, Sun Wokong juga pasti akan datang melihat sinyal itu. Namun, di saat dia berpikir seperti itu, tiba-tiba muncullah kakek-kakek yang meminta tolong kepadanya, yang sedang dikejar-kejar oleh siluman kelelawar. Dan ya, kita tahu itu adalah kakek-kakek Raja Selatan kegelapan yang menyamar. Lalu adik kerbau pun datang membantunya dan membasmi para siluman itu sambil berkata, "Kalian semua pergilah, serangan penghancur." Dan mereka pun pergi begitu saja setelah melihat kemampuan adik kerbau ini. Lalu adik kerbau pun bertanya kepada kakek itu, "Kok bisa di sini sendirian?" sambil menodongkan senjata siluman kerbau. "Aku mohon, aku cuma seniman di jalanan," ucap kakek-kakek itu sambil berpura-pura ketakutan. Lalu adik kerbau pun percaya begitu saja. "Oh, ada ya orang seperti itu. Apakah kau dari suku kerbau yang terkenal itu? Terima kasih, kau sudah menolongku. Bagaimana aku harus membalas perbuatan baikmu ini? Memangnya kau punya barang seperti apa?" "Menjadikan," ucap adik kerbau. "Haha, semua barangku menarik loh. Tapi jangan meremehkannya ya." "Memangnya ada apa aja?" ucap adik kerbau itu. "Ini adalah minyak pengusir serangga. Siluman serangga pasti tidak akan suka dengan aroma ini." "Apaan? Barang ini adalah barang sampah, tidak berguna." Tak usah. Tunggu. Masih ada lagi. Ini adalah buah dewa untuk memperbaiki jodoh." "Hah? Buah dewa untuk memperbaiki jodoh? Dan ini adalah harapan semua wanita. Hanya sedikit memakannya saja, orang yang kau sukai akan kembali ke sisimu." "Oke, kalau ini masih bisa diterima," sambil memasukkan ke dalam tasnya. "Terima kasih." Lalu adik kerbau pun berjalan, mengingat buah yang ia terima tadi. Apakah benar buah itu sebagus itu? Coba sesuap saja, seharusnya ini tidak jadi masalah kan? Ucap adik kerbau yang berniat memakannya. Lalu tiba-tiba Sin pun berpindah ke nasib Ause yang sedang dimakan oleh siluman cacing itu. Ause pun berteriak, tolong. Aku tidak mau dimakan oleh siluman yang menjijikan seperti ini." Akan tetapi dia pun terhisap di dalam mulutnya. "Sialan, kenapa aku harus mati oleh siluman cacing ini? Sungguh sangat memalukan sekali," ucap Ause sambil berteriak ketakutan di sana. Dan di saat dia berteriak itu, tiba-tiba Yuanci si burung pun tertawa terbahak-bahak. "Aduh, Ause, kau lucu sekali. Kau sampai ketakutan begitu. Aduh, memalukan suku naga saja. Sial, Yuanci ternyata kau," ucap Ause. "Ya, ini adalah aku, Yuanci si burung raksasa Kiaroro." "Hei, Ause, kau harus berterima kasih kepadaku. Akulah yang menolongmu dari cacing siluman itu dan membawamu kemari. Kau tahu, kau tinggal sedikit lagi kau akan habis dicerna oleh siluman itu, Ause." "Hei, jangan bilang seperti itu. Aku hanya melihatmu dari atas awan. Lagi pula kau adalah suku naga yang sangat dipedulikan oleh kakek Niza. Jadi aku lebih memperhatikanmu." "Apa? Niza si kakek kuno? Apa? Niza si naga kuno itu?" "Ya, dia bilang kepadaku, kau pernah berubah menjadi naga emas. Dan naga itu seharusnya naga yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi setelah aku melihatmu, itu jauh berbeda dengan apa yang kubayangkan. Kau sungguh tidak berguna, Ause," ucap Yuanci sambil tertawa. Hahaha, aku sudah sering mendengarkan pujian seperti itu. Soal perubahanku menjadi naga emas, atau seperti apa yang kakek kau katakan, sepertinya itu adalah salah paham. Benarkah? Hei Ause, semua suku naga, saudara, dan teman-temanmu dalam masalah besar. Tapi kenapa kau tidak mempedulikan mereka? Sungguh keterlaluan. Kau tahu tadinya aku datang untuk menjemputmu pergi loh, ucap Yuanci kepada Ause.
Lalu Oso pun hanya bisa bengong di sana saat mendengarkan hal itu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.